Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali ya anak-anak. Bagaimana pagi kalian hari ini? Sudah pada sarapan belum? Tetap semangat ya dalam belajar. Baik anak-anak, untuk mengetes kalian sudah semangat atau belum, Ibu kasih tanya jawab ya. Ayo, sudah pada hafal belum? Bisa kalian jawab dari rumah pertanyaan Ibu Guru ya. Sobahal khair. Kaifa halukum? Ayyu yaumin al'an? Ayyu yaumin amsi? Ayyu yaumin gadan? Bagus, baru itu semangat namanya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita sama-sama membaca doa belajar ya. Angkat kedua tangan kalian, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Hari ini, pelajaran yang akan kita pelajari adalah PPKN. Selamat belajar ya anak-anak. Anak-anak kelas 3, silakan kalian buka buku Bukpena 3A kalian halaman 62 ya, dengan materi makna bersatu dalam keberagaman. Ibu guru ingin bertanya kepada kalian, apa sih keberagaman itu? Keberagaman adalah perbedaan. Apa saja bentuk keberagaman itu? Salah satu contoh bentuk keberagaman di sekitar kita adalah ciri fisik. Seperti ada orang yang berbadan tinggi, ada juga yang kurang tinggi. Keberagaman warna kulit. Ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit sawo matang. Keberagaman sifat. Ada yang sifatnya pemberani dan ada yang sifatnya penakut. Keberagaman dalam hal kemampuan. Contohnya ada yang cepat dalam berlari, ada juga yang kurang cepat dalam berlari. Keberagaman dalam hal kesukaan atau kegemaran atau biasa kita sebut hobi. Ada yang kesukaannya menari, ada yang sukanya bermain bola, ada yang sukanya berenang. Itu merupakan salah satu contoh bentuk keberagaman atau perbedaan yang ada di sekitar kita. Silakan kalian pahami dengan baik ya anak-anak. Silakan kalian amati dan perhatikan penjelasan dari Ibu Guru ya anak-anak. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi keberagaman. Dalam menghadapi keberagaman, sikap kita seharusnya adalah bersyukur dengan cara saling menghargai dan menghormati keberagaman. Contohnya bagaimana Bu Guru? Menghargai dan menghormati keberagaman, tidak mengolok-olok teman yang kurang pintar, tidak mengolok-olok teman yang kurang tinggi, tidak mengolok-olok atau mengejek teman yang kulitnya coklat atau sawo matang. Tapi bagaimana seharusnya sikap kita terhadap teman yang kurang pintar? Namun kita bersikapnya mengajari dia agar bisa memahami pelajaran. Kita tidak boleh saling mengejek dan memperolok teman yang berbeda dengan kita. Saling menyayangi dan menghargai teman merupakan bentuk dari pengamalan sila Pancasila. Jadi kalau kita saling menyayangi dan menghargai teman termasuk dalam pengamalan sila-sila Pancasila. Tapi harus diperhatikan ya, kalau perilaku tersebut dilakukan atas wujud syukur kepada Allah atau kepada Tuhan yang berbau dengan agama, berarti termasuk pengamalan sila yang pertama Pancasila.
Perhatikan ya, tapi jika perilaku tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan, berarti kita telah melakukan pengamalan sila kedua Pancasila. Diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Kalian perhatikan kembali. Tadi Ibu Guru menjelaskan bahwa saling menghargai dan saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan dari sila-sila Pancasila. Jika perilaku dilakukan atas dasar untuk mempererat persatuan, berarti kita telah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, jika perilaku dilakukan saat berdiskusi atau bermusyawarah, berarti kita telah melakukan pengamalan dari sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir, jika suatu perbuatan atau perilaku dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita telah mengamalkan sila kelima Pancasila. Kalian perhatikan ya, contoh-contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan dari masing-masing sila Pancasila. Sekarang buka buku pena kalian halaman 67 ya. Ibu Guru ingin bertanya, bagaimana sikap kita untuk mewujudkan kerukunan? Bagaimana sih caranya supaya kita tuh hidupnya rukun dengan teman ataupun dengan siapapun? Yang pertama, kalau kita ingin mewujudkan kerukunan dengan teman, yang pertama yaitu mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang kedua, bekerja sama, mengumpulkan uang dan pakaian yang layak pakai untuk membantu teman yang terkena musibah. Dan yang ketiga, memberikan saran dan mau menerima saran dari teman. Itu salah satu contoh cara kita atau sikap kita agar terciptanya kerukunan di antara teman. PPKN halaman 67. Bagaimana sih cara yang baik dalam memberi atau menerima saran saat sedang berdiskusi atau bermusyawarah? Sebelumnya Ibu Guru ingin menjelaskan, saran artinya pendapat. Cara yang baik dalam memberi atau menerima saran saat berdiskusi. Pertama, saat berdiskusi di kelas, angkat tangan sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Yang kedua, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan bahasa yang santun, bahasa yang lemah lembut, jangan kasar. Mentang-mentang teman kalian melakukan suatu kesalahan, bukan berarti kalian harus menegurnya dengan keras atau dengan ucapan yang tidak baik, dengan ucapan yang kasar. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Jika teman kalian sedang memberikan sarannya atau pendapatnya, kalian jangan dulu potong pembicaraannya, tapi menunggu terlebih dulu supaya teman kalian menyelesaikan pendapatnya, mengungkapkan pendapatnya. Tunggu sampai teman kamu selesai mengungkapkan pendapatnya, baru kalian berbicara. Dan yang terakhir, saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Nah, jangan diulangin lagi kemudian kesalahan tersebut. Sampai di sini semoga kalian bisa memahaminya ya. Selanjutnya adalah PPKN halaman 70. Bagaimana cara memberikan saran yang baik dalam menghargai perbedaan di sekolah? Pertama, perlu banget diingat kalau kalian ingin memberikan saran, jangan lupa menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Supaya teman kalian ataupun orang yang kalian kasih pendapat tidak tersinggung, tidak marah. Paham ya? Yang kedua, memberi solusi yang paling mudah
untuk dilakukan. Kalau kalian memberikan pendapat ke teman atau ke seseorang, kalian beri pendapat yang paling mudah untuk dia lakukan. Jangan justru mempersulit. Yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Kalian sudah memberikan saran kepada teman kalian. Jangan kalian maksa untuk teman kalian menerima saran dari kita. Tapi terserah, yang penting kita sudah mengemukakan saran kita. Kita sudah bilang saran kita apa, pendapat kita apa. Terserah dia mau melakukannya atau tidak. Jadi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita supaya diterima oleh teman kita. Paham ya anak-anak? Untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.